kami mungkin berdiwan kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Anan Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustaz Aktifuddin, Bapak Ustaz Naim. Yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang pelaksanaan ibadah salat. Pada satu pembahasan tentang membaca doa iftitah, ya. Kemarin kita sudah sampai pada hikmah berdiri, ya. Hikmah meletakkan kedua tangan, ya. Hikmah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lantas kita pada poin yang ke-9, yaitu membaca doa iftitah. Udah hafal Pak doa iftitah? Hafal, ya. Tapi maknanya tahu nggak? Nah, makanya berapa banyak orang yang sholat dia baca, tapi kadang-kadang dia nggak ngerti, ya. Ini makanya kita belajar biar kita paham semuanya. Di antara doa-doa iftitah itu ada kurang lebih 3 yang ingin kita angkat dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama, doa iftitah yang biasa dibaca oleh, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana doanya, bagaimana lafadznya? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Hafal Pak? Ya. Coba perhatikan, Allahu akbar kabira, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha besar, ya. Dan sempurna kebesarannya. Jadi udah enggak ada tawar-menawar lagi. Bahwasanya Allahu akbar, Allah yang maha besar, dan Allahu akbar kabira. Allah maha besar dan Allah maha besar kesempurnaannya. Jadi yang Bapak baca itu setiap hari pada saat sholat, ketika Bapak baca doa iftitah harus paham, ya. Makanya saya seringkali sampaikan dalam jumpa kita yang kemarin, bahwasanya ketika ada jamaah atau makmum di belakang dan mereka adalah para sahabat Nabi, ya, ketika sholat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, dia baca tuh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selepas sholat Nabi tanya, siapa yang membaca? Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar, ya. Jadi jelas
bahwasanya ketika sahabat ini membaca doa iftitah dengan kalimat Allahu Akbar kabira, itu Rasulullah SAW nampak diperlihatkan oleh Allah dibukanya pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita belajar ada risalahnya enak, Pak. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar kabira, Allah yang memiliki kesempurnaan dalam kebesarannya. Ya. Lantas kemudian apalagi walhamdulillahi katsira, ya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Nih Pak, rumus kehidupan udah diajarin sebenarnya, ya. Dalam rumah tangga intinya apa? Kita harus banyak bersyukur. Ya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Bapak waktu bisa minum, ya, diawali dengan bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah. Banyakin lafaz hamdalah. Kenapa? Karena di sanalah segala nikmat yang Allah berikan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka terus akan ditambah. Ini tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita minum lupa bersyukur, ya. Apalagi makan yang enak, ya, makan yang enak lupa bersyukur. Habis makan sate 50 tusuk, ya Allah, lupa syukur, kekenyangan, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Lantas kemudian apalagi walhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah dengan segala sebanyak-banyaknya. Kita seringkali diingatkan oleh Allah dengan kalimat syukur, ya. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa itta'azana rabbukum, dan ingatlah atas maklumat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum, siapa orang yang bersyukur maka nikmatnya akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya mereka tidak bersyukur, mereka ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, maka apa yang terjadi? Inna azabi lasyadid. Dia akan dapati azab yang sangat pedih, enggak dikurangin, Pak. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, ya. Kenapa? Karena mereka tidak dihiasi kehidupannya dengan lafaz hamdalah, tidak dihiasi dengan kebanyakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba deh Pak, rangkaian kehidupan dalam rumah tangga setidak-tidaknya sedikit-sedikitnya sering melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah ya Allah atas rezeki hari ini. Ya Bu, Ibu banyak bersyukur Bu. Kalau habis dikasih duit 50 juta sama suami, alhamdulillah. Ada di sini 50 jutanya Pak Ustaz. Alhamdulillah, ya. Apapun yang diberikan suami, alhamdulillah. Apapun yang kita nikmati dalam kehidupan rumah tangga, hari ini alhamdulillah Pak Ustaz, saya bisa makan sama ayam goreng, alhamdulillah. Wa alhamdulillahi ala kulli hal. Banyakin rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Allah sudah jelas, siapa orang yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Kebanyakan kita bersyukur apa mengeluh? Ya Allah, gaji akhir bulan ini enggak kebagian, ya. Buat bayar utang sekian, buat bayar cicilan sekian, buat bayar keperluan sekian, ya. Banyak ngeluhnya apa banyak bersyukurnya? Coba deh, mulai hari ini kita tanamkan satu kesempatan hidup kita di alam dunia ini dalam urusan rumah tangga, ya, banyakin rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya ala kulli halin ya Allah. Banyakin rasa bersyukur. Ini kan kadang-kadang kita lebih banyak mengeluh, ya Allah dapat sedikit banget, ya, nggak cukup ya Allah. Ya, siapa yang mampu mencukupkan? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Implementasi daripada pelaksanaan ibadah salat ketika kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar,
Allahu Akbar kabira. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar kabira, Engkau ya Allah yang punya kesempurnaan dalam kebesaranmu. Walhamdulillahi katsira, ya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Ini kadang-kadang sholat aja nggak paham di situ. Bagaimana bisa dapat hikmahnya? Ini pentingnya kita ngaji seperti ini, Pak. Jadi kalau ibadah itu bisa kita nikmati, ada hikmah di dalamnya, bahkan ada nikmat di dalamnya. Allahu Akbar. Lepas persoalan dunia, ya. Kan kadang-kadang yang buru-buru Allah Akbar kabira, alhamdulillah selesai. Ya, hikmahnya di mana? Walhamdulillahi katsira, diperintahkan kita lebih banyak bersyukur, melafazkan kalimat-kalimat syukur, ya. Lantas kemudian apalagi wasubhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah, ya. Maha suci Allah pada pagi dan petang. Artinya apa? Kita lebih sering kali melafazkan kalimat ini setiap hari, dalam sholat subuh kita, dalam sholat zuhur kita, dalam sholat asar kita, dalam sholat maghrib sampai sholat isya, melafazkan kalimat segala maha suci Allah, ya, pagi dan petang. Artinya apa? Ruhul Qudusnya Allah, ya, Allah yang maha suci, insya Allah menjaga kita, Pak. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, wa yuzakkihim, dan aku akan mensucikan dirimu, kata Allah, ya, dengan hadirnya baginda Rasulullah SAW. Ini umatnya baginda Rasul mendapat dijaga kesucian dirinya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya, ya, mereka dalam keadaan yang sesat. Sebelum datangnya Nabi, ya, bagaimana kondisi hidup manusia pada saat itu? Banyak dengan dosa, wanita dilecehkan, ya, nggak ada harganya wanita, cuma sebagai pelampiasan nafsu. Datang baginda Rasul, itba'asa fihim rasulan min anfusihim, maka semuanya diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara karunia yang Allah berikan, wa yuzakkihim. Ini Nabi menyampaikan, mengabarkan berita gembira bahwasanya umat Nabi dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hibukratan wa asila, ya. Jadi kita memuji Allah yang maha suci pagi dan petang. Ada yang doa seperti itu? Satu, ya. Jadi boleh sampai di situ aja tuh, ya. Lantas kemudian, nih perhatikan, awas, banyak kesalahan yang terjadi ketika kita melafazkan kalimat atau doa iftitah setelah Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa yang diucapkan lagi kalimatnya? Inni wajjatu, buang ininya. Wah. Nih, inni wajjatu wajhiya. Itu tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail. Ini kita lagi sholat. Lantas kemudian apa yang dibaca? Muncul tuh hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bila berdiri sholat. Ini kalau yang tadi banyak bacaan dari sahabat. Nah sekarang Nabi nih, Nabi mencontohkan wajjahtu wajhiya. Intinya dibuang, Pak, ya. Ya, paham sampai di sini? Insya Allah. Awas. Ini hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bahwasanya aku melihat baginda Rasulullah SAW, ya, ketika membaca doa iftitah ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ya. Aku hadapkan wajahku. Jadi kita menghadapkan wajah kita kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi. Jadi kata ini sesungguhnya sedikit, ya itu, ya. Itu dibuang, Pak. Dibaca langsung wajjahtu
Ini kan kadang-kadang kita nyambung ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Bentuk kelemahan kita sebagai seorang hamba, bentuk kerendahan kita sebagai seorang hamba ketika melafazkan kalimat doa iftitah dengan lafaz wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Sadar nggak Pak, kita sedang berhadapan dengan siapa? Sadar nggak? Sadar nggak? Ayo. Masa sih lagi berhadapan dengan Allah sembarangan? Allahu Akbar wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Allahu Akbar. Mau kemana salat? Buru-buru. Nikmatin wajhatu wajhiya. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Ini langit bumi ciptaan Allah dan kita ada tinggal di dalamnya. Dan harus sadar bahwasanya kita adalah seorang hamba yang memang wajib untuk menghadapkan wajah kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan langit bumi. Dan Pak pelan-pelan aja belajarnya. Allahu Akbar kabira, kita menyebut ya lafaz Allah yang maha besar, Allah yang maha besar kesempurnaannya. Walhamdulillahi katsira, sebanyak-banyak kita memuji Allah. Bukratan wa asila, ya, dan maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Nih, dengan belajar irama sholat kita menjadi syahdu, menjadi nikmat. Jadi setelah bukratan wa asila, ininya dibuang. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Ya, aku bukan termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah, ya. Jadi hanif, maknanya hanif itu lurus, ya. Ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba menghadapkan wajah kita kepada penciptaan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, ya, dengan secara lurus. Artinya apa? Kita ada dalam garisnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Nih, diingat. Jadi kalau kita udah bilang wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang musyrik, aku bukanlah seorang hamba yang menduakan Tuhanku. Ya, paham gak sampai di sini? Nih 20 menit belajar paling sedikit banget, tapi ilmunya dia banyak yang nyampe, ya. Insya Allah. Jadi kita ini bukan seorang hamba yang musyrik. Kita ini bukan seorang hamba yang menduakan Tuhan kita. Ya, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'budni, maka menyembahlah kalian kepadaku. Fa'budni wa qimis sholata li zikri. Nih, ya, sering salah mereka para nabi dan rasul tugas itu, menyampaikan kalimat perintah tentang risalah Nabi lewat satu kalimat tauhid, bahwasanya kita bertuhankan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah hamba yang menduakan Tuhan. Ya, paham sampai di sini Pak, ya? Bukanlah golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Awas, hati-hati. Ada orang sholat, motornya hilang. Seharusnya laporan kemana? Polisi, gitu kan. Masih laporan polisi aja rugi, Pak. Ada orang motornya hilang, laporan polisi. Ada juga laporan ke orang pinter. Ngamplopin orang pinter 300.000. Tong, sholatnya kemana? Ya, ini kisah nyata, Pak.
Ya, berapa banyak orang yang kehilangan segala sesuatunya yang merasa berharga. Datangnya ke orang pintar. Kata orang pintar gitu, ini masih wilayah CPN, belum jauh. Udah, iya, bayar 300.000. Saya mau kayak gitu. Iya. Habis datang ke orang pintar, datang ke saya Pak, jujur. Datang ke saya cuma minta air, dan saya kasih doa dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis minum air saya pusing, muter ke kepala karena dibuang rasa apa ya bahasanya. Orang kalau kayak dibegal gitu kan, ininya diganggu ya pikirannya. Kayak di apa namanya? Hipnotis. Jadi setelah minum air Pak Ustadz kok tiba-tiba pusing. Ya, kita mau ngebuang rasa itu. Dan alhamdulillah sadar. Saya bukannya ini ya, artinya apa? Ketika ada orang yang merasa dirinya adalah seorang yang beriman kepada Allah, dia sholat, dia katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi konteks di lapangannya bagaimana? Ya Allah, dia salat tapi dia datang juga ke orang pintar. Datangnya aja ke orang pintar, bahasanya dukun, udah menjadi sebuah kecelakaan besar. Makanya lewat salat kita katakan wa ana minal musyrikin ya. Dan kami wa ma ana minal musyrikin. Kami bukanlah golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Cukup ya, udah setengah 8 waktunya sholat isya. Ada nggak yang mau ditanyakan? Jadi pembahasan kita masih dalam doa iftitah. Besok ada lagi Allahumma ba'id baini ya. Ada lagi doa iftitahnya, kita pelajari terus semuanya. Ya, ada lagi satu lagi ya, bentuk pujian kepada Allah. Makanya pentingnya kita belajar biar kita tahu nih semuanya ilmu. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dengan duduknya kita dalam majelis ilmu diampuni dosa dan salah kita, terus ditambah ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'atika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.